Setelah itu, lihatlah kembali amalan yang telah engkau kerjakan. Niatnya terutama. Apakah amalan tersebut diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selain Allah? Ya, untuk selain Allah, apakah untuk kedudukan yang diinginkan, harta yang diharapkan, ataupun yang lainnya? Maka jika memang untuk Allah, maka lanjutkan. Ya, jika ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala, maka lanjutkan. Tetapi jika sebaliknya, maka hentikan. Ya, jangan sampai kemudian berlarut-larut menunaikan sebuah ibadah tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk jabatan. Jadi misalnya melakukan qiyamul lail. Ya, di saat sholat dikerjakan pada waktu malam yang kebanyakan manusia tidur. Ya, kebanyakan manusia tidur. Wa qumu bil laili wan nasu niyam. Ya, kata Rasulullah, tunaikan sholat malam sedangkan kebanyakan manusia pada tidur. Nah, jangan sampai ketika sholat malam yang kita kerjakan di waktu yang sunyi, di waktu yang kebanyakan orang tidur, tapi diniatkan karena dunia. Menunaikan sholat tahajud untuk mendapatkan jabatan yang tinggi. Menunaikan sholat tahajud untuk mendapatkan kesuksesan di dalam bekerja. Jangan. Ya, percuma. Yani sholat malam dengan maksud dan tujuan agar sukses di dalam bekerja. Maka tidak demikian. Ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan bekerja itu Allah taala lebih tahu. Kemaslahatan buat kita itu Allah taala lebih tahu. Ya, karena Allah taala menciptakan kita. Allah taala tahu orang ini dengan pekerjaan ini, maka bagaimana? Allah taala lebih tahu dengan kemaslahatan kita. Maka kita akan bisa bermuhasabah. Madumta, kata beliau, atau madamat fi daril muhmila wal amal, selama kita berada di dunia, kampung amal. Ya, karena dunia adalah kampung amal, tempat untuk kita beramal. Makanya setelah kita di dunia, setelah kita meninggalkan dunia, nggak ada lagi itu beramal. Yang ada adalah mendapatkan jaza, mendapatkan balasan atas amalan yang kita kerjakan. Qabla an yakifal insanu baina yadayillahi yaumal qiyamah, sebelum kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada hanyalah pertanggungjawaban. Ya, yang ada hanyalah pertanggungjawaban umur yang telah Allah berikan kepada kita sejak kita mukallaf, sejak kita terbebani dengan syariat. Dan pembebanan syariat itu tatkala kita sudah balik sampai meninggal dunia. Ya, itu nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Apapun nikmat yang kita rasakan, maka nikmat yang kita rasakan adalah yang baik kita rasakan. Baiknya mata, baiknya pendengaran, baiknya hidung, penciuman, baiknya lisan, baiknya apa saja yang kita lakukan atau yang kita rasakan baik, maka itu semuanya adalah nikmat. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ma'ruf hadis yang kita ketahui semuanya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing di antara kalian adalah ra'in, adalah pengembala, adalah pemelihara, adalah pengatur. Maka masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jika secara pribadi. Maka jika mengurusi orang lain, ya, selain kita nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, mempertanggungjawabkan seluruh anggota badan kita, maka jika kita mendapatkan amanah berupa keluarga, istri, anak, maka kita juga akan diminta pertanggungjawaban
atas kepemimpinan kita terhadap keluarga kita. Selain itu, jika kita mendapatkan kedudukan yang lain, menjadi pemimpin sebuah masyarakat, dari masyarakat yang paling kecil, misalnya RT, RW, kepala desa, bupati, gubernur, dan seterusnya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu akan terjadi pada kita semuanya. Faqad ahmala islaha nafsihi wa kanat sababa halakihi. Maka tatkala seseorang menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia lalai memperbaiki dirinya, ya, lalai memperbaiki dirinya. Dia tidak memulai dengan muhasabah waktu di dunia. Seandainya waktu di dunia bisa muhasabah, ya, maka pada malam hari misalnya sebelum tidur, cobalah berpikir sesaat. Mulai Allah Ta'ala membangunkan kita, ya, mulai Allah Ta'ala membangunkan kita apa saja kebaikan yang telah kita lakukan. Kemudian juga angan-anganlah atau berpikirlah, renungkan perbuatan jelek apa saja yang telah kita lakukan. Ucapan apa saja yang baik yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Ucapan jelek apa saja yang kita ucapkan. Setelah itu akan bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk hari esoknya. Dan itulah muhasabah. Tetapi jika tidak ada muhasabah, hari demi hari berjalan begitu saja, ya, tanpa ada muhasabah, tanpa ada introspeksi, sehingga dia lalai, tidak bisa menjadikan hari-harinya untuk memperbaiki dirinya. Maka kata Syekh Hafidhahullah, wa kanat sababa halakihi, itulah yang nanti akan menjadikan dia binasa wal iyadzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana salafus shalihu yudzakkiruna an-nasa wa yusunahum bidururati muhasabati nafsi. Orang-orang soleh di zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka mengingatkan manusia yang lain, mengingatkan saudaranya, dan itulah tanda cintanya mereka kepada sesama. Jadi tidak hanya menjadikan kebaikan itu untuk diri sendiri, dan itulah keutamaan orang-orang di zaman dahulu. Orang-orang soleh di zaman dahulu tidak hanya mementingkan dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Subhanallah. Dan itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Lihatlah bagaimana para ulama setelah mereka mengetahui kebenaran, ya, yang datang dari Rasul alaihi wasallam, mereka menulis, ya, ditulis dalam sebuah kitab, bahkan berjilid-jilid, bahkan berpuluh-puluh jilid. Untuk apa itu? Tiada lain adalah agar kebaikan yang dilakukan oleh Rasul alaihi wasallam, selain mereka telah berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut, adalah agar kebaikan ini juga dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Walhamdulillah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak bersusah payah seperti bersusah payahnya orang-orang dahulu untuk mencari kebenaran. Ya, di zaman sekarang ini, subhanallah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Ya, kalau orang-orang di zaman dahulu, ketika mereka menginginkan sebuah kebenaran, maka harus meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, untuk melakukan sebuah perjalanan mencari kebenaran, yaitu mencari hadis Rasul alaihi wasallam, berjalan di gurun pasir yang panas, ya, diterpa badai, kena angin, kena debu, terus melakukan perjalanan untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Adapun kita, subhanallah, di zaman sekarang mudah sekali, ya, dengan adanya alat-alat yang canggih, kita bisa mendapatkan kebenaran tersebut. Tapi anehnya, ya, anehnya semangat kita tidak seperti semangatnya orang-orang dahulu. Ya, tatkala kita sudah mendapatkan kebenaran, masih lambat untuk mengamalkan. Sudah begitu juga
enggan untuk menyampaikan kepada orang lain. Tapi orang dahulu demikian. Selain mereka beramal saleh untuk diri sendiri, mereka juga yudzakirunan nasa. Mereka mengingatkan manusia yang lain. Wa yusunahum, dan memberikan wasiat kepada mereka akan pentingnya muhasabatun nafsi wa islahiha, dan memperbaiki jiwa. Qabla fawatil awan, ya, sebelum hilangnya waktu. Karena waktu itu berjalan, ya. Waktu terus berjalan, tidak bisa berulang. Wa hululil mania, dan hilangnya angan-angan. Wa yahsunu fi khitami hadir risalah naqlu ba'dil wasaya allati ja'at anhum fi hadal bab. Maka Syekh Abdul Razak hafidhahullah taala beliau mengatakan alangkah baiknya di akhir pembahasan tulisan beliau menukil yakni beberapa wasiat yang datang dari mereka. Wa ala ra'si haula'il khulafa'il arba'ah ar-rasyidun. Dan beliau mengutamakan untuk menukil, ya, dari para khulafa'ur rasyidin, perkataan orang-orang yang mulia, para khulafa'ur rasyidin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau menukil perkataan Khalifatul Ula Ar-Rasyid Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Khalifatur Rasyid Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berkata Al-Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, i'lamu ibadallahi annakum taghduna wa taruhuna fi ajalin qad ghuyiba ankum ilmuhu. Ketahuilah wahai hamba Allah, dan kita hamba Allah. Ya, maka beliau mengingatkan orang-orang di zaman beliau, dan juga peringatan itu untuk kita semuanya. Kata beliau, i'lamu ibadallahi, ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kalian berada di waktu pagi dan berada di waktu sore pada sebuah ajal, ya, berada pada sebuah ajal yang ilmunya, yang pengetahuannya, yang kapannya ajal itu datang, itu tidak ditunjukkan kepada kalian. Fa in istata'tum an tanqadiyal ajalu wa antum fi amalillahi faf'alu. Maka jika kalian bisa mengerjakan, maka jika kalian mampu untuk menjemput ajal, untuk menghabiskan waktumu sampai datang ajal dalam beramal, maka lakukan. Dan ini harus dilakukan. Ya, maka jadikan waktu-waktu yang telah Allah berikan, apakah itu waktu pagi ataupun waktu sore, dan ada kesempatan untuk beramal, maka kata beliau, faf'alu, lakukan amal, beramala. Ya, dan tatkala melakukan sebuah amalan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasul alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersegera, badiru bil amali, ya, bersegeralah untuk melakukan sebuah amalan. Idza asbahta fala tantadhiril masa, apabila kamu berada di waktu pagi, ada kesempatan untuk melakukan sebuah amalan, maka jangan tunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sobah, kalau berada di waktu sore, sudah jangan tunggu waktu pagi, dan begitu. Ya, dan itu terjadi, ya. Kalau kita misalnya, saya pribadi saja misalnya, ketika di pagi hari bisa ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, ya, tapi dalam benak pikiran mengatakan nanti sajalah, bisa dikerjakan waktu sore. Waktu sore nggak ada aktivitas apa-apa, ya, karena nggak ada jadwal terencana. Sore waktunya longgar. Subhanallah, ternyata di waktu sore Allah Ta'ala memberikan tugas yang lain, ya, sehingga perbuatan yang tadinya kita rencanakan untuk dikerjakan waktu sore nggak bisa lagi. Itulah kaum muslimin, pentingnya kita untuk bersegera melakukan sebuah kebaikan. Ya, tatkala kita punya harta, ada
kemudahan untuk berinfak, sudah infakkan dengan adanya harta yang kita miliki tersebut. Jangan menunggu nanti ajalah kalau sudah terkumpul sekian, nanti kalau sudah terkumpul sekian, nanti kalau sudah terkumpul sekian. Iya, kalau sudah terkumpul. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada harta kita. Ya. Sehingga kata Rasul, idza asbahta fala tantadiril masa. Ya, kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Begitu pula sebaliknya, fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lombalah untuk melakukan sebuah kebaikan. Walan tastati'u dzalika illa billah. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk menyambut datangnya ajal dengan beramal saleh melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istainu billahi bisabri wassalah. Nah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan salat yang kita lakukan. Artinya apa? Selain ada kesempatan untuk beramal, ya, selain ada kesempatan untuk beramal sebelum datangnya ajal, maka mintalah kepada Allah untuk memudahkan beramal. Ya, karena kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudahan kita di dalam beramal itu bukan karena kesehatan yang ada pada kita. Ya, wallahi bukan karena kesehatan badan kita. Betapa banyak orang-orang sehat, ya, orang-orang yang tidak merasakan sakit sedikit pun di badannya. Tapi apakah mereka beramal? Tidak semuanya beramal. Ya, biasanya seseorang beramal itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kesehatan yang Allah taala berikan, selain kesempatan yang Allah taala berikan bagi kita untuk beramal, maka beramallah. Dan iringi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasabiku fil muhli fi muhli ajalikum qabla an tanqadiya ajalukum fayaruddakum ila aswa'i a'malikum. Maka bersegeralah, ya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka bersegeralah untuk menyambut datangnya ajal kita, ya, sebelum kedatangannya. Kalau sudah kedatangan, ya sudah, maka kita tidak bisa apa-apa. Fa inna aqwaman ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum. Terkadang seseorang, ya, menjadikan kesempatan untuk beramal, mengingatkan orang lain misalnya, ya, beramallah kaum muslimin, beramallah kaum muslimin, tapi dia melupakan diri sendiri. Fa anhaakum an takunu amthalum, kamu jangan seperti mereka. Ya. Memberikan motivasi, memberikan ini kepada orang lain untuk beramal sebelum datangnya ajal, tetapi terhadap diri sendiri kita lalai, maka jangan. Ya, fal waha al waha, maka bercepat-cepatlah kalian, thumman naja, ya, selamatkan diri kalian. Fa inna wara'akum taliban hathithan murrahu sari'un, yakni al-maut. Karena di belakang kalian ada kematian. Ya, di belakang kalian ada kematian yang senantiasa mengiringi kalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Khalifah Ar-Rasyid Abu Bakar As-Siddiq ini memberikan dorongan kepada kita semuanya untuk senantiasa beramal. Senantiasa beramal sebelum datangnya ajal. Ya, kalau kita memperingatkan orang lain untuk beramal, maka jadikan peringatan itu pertama kali untuk kita semuanya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yaqulul khalifatu tsani Umaru ibnil Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata al-khalifah ats-tsani Umar ibnil Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ya, hisablah diri kalian, hitunglah amalan kalian, ya, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitunglah, renungkan amalan apa saja yang telah kita lakukan. Makanya
kita sampaikan di awal tadi, sebelum tidur coba berenung, ya. Jangan merenung untuk esok hari pekerjaan apa, ya, karena kita nggak tahu apakah setelah kita tidur itu ditidurkan terus ya Allah atau tidak. Renungkan apa yang telah kita lakukan, ya, renungkan. Karena kalau kita merenungkan besok pekerjaannya apa, ya kita juga nggak tahu. Ya, selain apakah kita wafat atau tidak, ya kita juga nggak tahu besok itu pekerjaannya seperti apa. Maka yang paling penting adalah merenungkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan untuk kita perbaiki esok hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian sebelum amalanmu dihitung oleh Allah. Ya, kalau amalan kita sendiri yang kita hitung, itu bisa kita tambahi, bisa kita kurangi. Dalam artian, jika kebaikan itu kurang, maka bisa kita tambahi. Ya. Jika perbuatan kita itu jelek, bisa kita kurangi. Tapi kalau sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Ya. Tatkala sudah dihitung oleh Allah, maka tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Maka Allah Ta'ala akan membalas sesuai dengan amal kita semuanya. Sekalipun amal itu kecil, itu tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbang. Ya, timbang amal kalian. Mana yang paling baik, mana yang paling banyak antara kebaikan dengan kejelekan. Wa tazayyanu lil ardil akbar yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Maka hiasilah hidup kalian dengan beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, untuk masa depan yang akan ditampakkan seluruh amal kebaikan kita semuanya, ya. Jadi sekalipun itu kita rahasiakan, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Misalnya amal soleh, kita rahasiakan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita. Maka yang rahasia ini Allah Ta'ala akan tampakkan, ya, yauma tublas sarair. Ya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma tublas sarair. Pada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menampakkan seluruh yang rahasia. Ya. Jadi kita misalnya bersedekah, ya, tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah Ta'ala yang tahu, tidak apa-apa. Ya, karena kita sedekah itu kan untuk Allah, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dinilai orang. Nah, kalau harapannya untuk mendapatkan penilaian orang, buat apa? Gak ada apa-apanya. Tapi kita bersedekah untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Beramal saleh juga demikian. Memang jika memang amalan tersebut adalah sebuah amalan yang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau memang jenis amalannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan dilihat oleh orang, seperti salat berjamaah, ya lakukan dengan berjamaah. Ya, lakukan dengan berjamaah. Tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, semua amalan kita ini nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ya. Siapapun kita, seandainya kita tidak mampu menghitung kebaikan kita, ya, misalnya setelah bangun tidur kemudian kita mencoba untuk menghitung amalan kita, bisa jadi kita lupa apa kebaikan yang telah kita lakukan, tapi bagi Allah Ta'ala tidak akan dilupakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada suatu hari akan ditampakkan kepada kalian, di mana penampakan itu tidak samar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
apa yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, mengajak kita semuanya untuk muhasabah. Ya, menghitung kembali, memikirkan kembali atas amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kemudian wa yaqulul Khalifatul Tsalits Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Adam, wahai Ibnu Adam, wahai anak keturunan Adam, kita manusia adalah anak keturunan Adam. I'lam anna malakal mautil ladzi wukila bika lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika. Ketahuilah, sesungguhnya malakul maut yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawamu, lam yazal yukhlifuka wa yatakhatta ila ghairika, senantiasa dia menyertaimu. Ya, senantiasa dia menyertaimu. Mut anta fid dunya, ya, selama kamu berada di dunia. Wa ka'annahu qad takhatta ghairaka ilaika wa qasdaka wa khud hidraka wasta'idda lahu wa la tawfal fa innahu la yaghfalu anka. Seakan-akan dia melewati selain kamu dan bermaksud kepadamu, maka waspadalah, bersiap-siaplah, jangan lalai, karena dia tidak akan lalai dari kamu. Wa'lam ibna Adam idza ghafalta an nafsika walam tasta'idda laha. Wahai Ibnu Adam, wahai manusia, jika kamu lalai dan kamu sehingga tidak bisa bersiap-siap untuk beramal, lam yasta'idda laha ghairuka, tidak bersiap-siap juga selain kamu, wala budda min liqa'illahi azza wa jalla, maka pasti kamu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakhud li nafsika wala takilha ila ghairika, maka bersiap-siaplah untuk dirimu, jangan membebankan kepada selain dirimu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan kita semuanya bahwa malakul maut adalah malaikat yang Allah taala tugaskan untuk mencabut nyawa kita. Untuk mencabut nyawa kita yang telah ditetapkan pada kita semuanya. Ya, ajal kita itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya kita nggak tahu kapan, di mana, saat apa, dalam keadaan apa. Itu nggak tahu. Tapi Allah sudah tetapkan. Ya, sebagaimana sering kita diingatkan dengan sebuah hadis, tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasul alaihi salatu wasallam menghabarkan tentang proses penciptaan manusia. Ya, setelah umur kita di rahim ibunda kita 120 hari. Ya, Allah taala memerintahkan malaikat untuk bikatbi rizkihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Ajal, ya, kematian itu sudah ditetapkan. Maka ketahuilah wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai Ibnu Adam, sesungguhnya malakul maut yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawamu itu mengiring kamu terus. Ya, mengiring kamu terus. Maka kata beliau, waspadalah, bersiap-siaplah. Ya, bersiap-siaplah untuk apa? Untuk beramal. Ya, bukan sekedar siap untuk mati. Nah, kalau kita siap untuk mati terus nggak ada amal, ya itu apa artinya? Jadi wasta'idda lahu, maka bersiap-siaplah dengan mempersiapkan amal. Ya, jangan sampai lalai. Ya, karena perjalanan hidup kita akan menuju kepada kematian. Akan berakhir dengan kematian. Walaupun kita berupaya untuk
menjadikan badan kita tetap sehat, ya, tetap sehat, mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, mengkonsumsi nutrisi-nutrisi untuk kebutuhan badan kita, bahkan juga mempersiapkan dokter-dokter untuk memantau kesehatan kita jika memang ajal sudah tiba, ya, ajal sudah datang, ketetapan Allah Ta'ala sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah Ta'ala. Dia tidak bisa menunda sedikit pun, tidak pula bisa memajukan, ya. Dan malakul maut tidak akan pernah menyelisihi. Jadi seandainya seseorang telah ditetapkan oleh Allah wafat, ya, pada hari tertentu, jam tertentu, detik tertentu, di waktu ini, dalam keadaan ini, sudah. Jadi tidak akan berselisih 1 detik pun. Itulah amanahnya malakul maut, ya, amanahnya malakul maut. Maka dari itu kaum muslimin, selain dia adalah ilmu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala rahasiakan itu, kita semuanya tidak tahu, gak ada orang yang tahu. Mungkin kita tahu dari tanda-tanda, tapi tanda-tanda itu tidak mengharuskan kemudian setelah itu mati. Tidak. Kita mungkin bisa mengetahui dari tanda-tandanya sakit, ya. Tapi berapa banyak orang sakit tapi lama sakitnya. Bahkan terkadang sakit yang divonis dokter ini umurnya nggak lama ini. Dalam ilmu medis yang kami pelajari, umur pasien ini hanya tinggal 1 pekan. Umur pasien ini hanya tinggal 1 bulan. Tinggal sekian. Subhanallah, ternyata lebih dari apa yang diprediksikan. Itulah kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Utsman bin Affan mengatakan kita, bersiap-siaplah kalau begitu, ya. Bersiap-siaplah dengan datangnya kematian tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaqulul khalifatu Ar-Rabi'u Aliyu ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Khalifah Ar-Rabi', khalifah yang keempat, yaitu sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayuhan nas, inna akhwafa ma akhafu alaikum tulal amal wattiba'ul hawa, fa amma tulul amal fayunsil akhirata, wa amma tiba'ul hawa fayudillu anil haqqi. Subhanallah, kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wahai manusia, yang paling aku takutkan dari kalian adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Karena panjangnya angan-angan akan menyebabkan seseorang lalai dari akhirat. Dan karena mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan seseorang tersesat dari kebenaran. Nah ini, apalagi dalam urusan dunia, berangan ini. Lihatlah terhadap orang-orang yang sudah dikuasai dunia, ya, dikuasai harta, dikuasai suksesnya perdagangan, dikuasai lancarnya berusaha. Maka yang diangan-angankan itu apa? Tambahnya harta, tambahnya harta, tambahnya harta. Dan begitulah. Yang sudah dikuasai dengan kedudukan. Yang ada pada dia adalah mengangan-angan bagaimana dia semakin meningkat kedudukannya. Sehingga berada pada tingkatan yang paling atas. Kalau sudah begitu kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, yunsil akhirah, dia akan lupa dengan akhirat, ya. Sudah punya toko 1, ya, ingin dilebarkan, ya, karena tokonya masih belum lebar.
sudah dianggap sudah lebar, sudah dirasakan lebar, ingin membuka cabang di kota yang lain. Ya. Sukses membuka cabang di kota yang lain, membuka di kota yang ketiga, membuka di kota, terus tulul amal. Nah, karena kalau sudah begitu, maka apa yang nampak bagi dia? Yunsil akhirah, lupa dengan akhirat. Ya. Padahal tidak semuanya kemudian dia bisa menikmati hasilnya. Ya. Yang bisa dia nikmati hasilnya dari sekian banyak toko yang ada, sekian banyak usaha yang ada, apa yang bisa dia nikmati dalam hari-harinya? Ya cuma 3 piring dalam satu hari. Lihatlah, cuma 1 piring waktu pagi. Ya, 1 piring waktu pagi, 1 piring waktu siang, 1 piring waktu malam, itu aja. Kendaraan ya paling cuma 1 yang dipakai. Nah, belum lagi kalau Allah Ta'ala sudah menguji dengan sebuah penyakit. Nah, sudah. Diuji dengan sebuah penyakit yang dokter mengatakan bapak atau ibu atau saudara, saudari tidak boleh makan nasi putih. Ya. Tidak boleh makan nasi putih. Yang boleh dimakan nasi jagung. Subhanallah, punya toko banyak besar-besar di beberapa kota, makannya nasi jagung. Ya. Sudah begitu tidak boleh dengan sembarang lauk. Bahkan terkadang harus ditimbang makanannya. La haula wala quwata illa billah. Ya, ditimbang. Sudah nasi jagung, nggak boleh dengan macam-macam lauk, harus lauk tertentu, harus ditimbang. Nah kalau sudah begitu, maka apa yang akan bisa dilakukan? Ya, atau angan-angan belum tercapai semuanya, badan sudah tidak memungkinkan untuk ibadah. Ya. Makanya dikhawatirkan oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, amma tulul amal fayunsil akhirah, panjangnya angan-angan yang dia usahakan untuk meraihnya itu akan melupakan dirinya dari akhirat. Dan jangan pula kalian, dan yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Mengikuti setiap keinginan jiwanya. Ya, mengikuti setiap keinginan jiwanya. Maka jika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, akan menyesatkan dia dari kebenaran. Ala inna dunya qad walla mudbiratan wal akhiratu mukbilat. Ketahuilah wahai manusia, dunia itu akan kamu tinggalkan. Ya, dunia itu ada di belakangmu. Sedangkan akhirat itu ada di depanmu. Walikulli wahidatin minuhuma banunun. Masing-masing dari keduanya, dunia ataupun akhirat, itu punya, dalam dibahasakan di sini banun, punya keturunan. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah pengikut-pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut-pengikut dunia. Ya. Kalau menjadi pengikut dunia tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berujung. Semakin kita raih, semakin kita berusaha untuk meraihnya, akan semakin jauh dia lari. Ya, akan semakin jauh dia lari. Kita ingin mengejar kenikmatan dunia ini, dia tidak akan berhenti. Ya, lihatlah orang ketika itu tadi sudah dikuasai oleh dunia. Yang kita contohkan tadi, memiliki toko satu kecil, ingin dilebarkan, sudah lebar, ingin membuka cabang di kota yang lain, sudah dibuka, ingin di kota yang terus, gak akan pernah selesai. Ya, gak akan pernah selesai. Juga akan menyibukkan dia. Akhirnya bulan ini
di toko ini, di kota ini, bulan lain di kota ini, terus betapa capeknya itu badan. Walaupun menaiki kendaraan yang paling bagus misalnya, capek dia, nggak bisa istirahat. Belum lagi pikirannya dengan karyawannya yang bandel atau karyawannya yang nggak mengikuti aturan dia, pusing sudah. Sudah makan nasi jagung, pikiran pusing. Nah, itu karena apa? Memperturutkan hawa nafsu dan memikirkan atau mengejar dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa innal yauma amalun wala hisabun. Maka di akhir ucapannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa innal yauma amalun wala hisabun. Ketahuilah wahai manusia, hari ini adalah hari beramal, bukan hari penghisaban. Wa ghadan hisabun wa amalun. Sedangkan besok adalah hari penghisaban, hari dihitungnya seluruh amal kita, bukan hari untuk beramal. Di akhirat enggak ada amal. Ya, di akhirat tidak ada amal. Ingin cari masjid untuk sholat enggak ada. Ingin memberi orang fakir, orang miskin, yatim, janda dari harta enggak ada. Ya, enggak ada. Cari enggak ada. Enggak ada orang miskin. Ya, semuanya diberikan kecukupan Allah Ta'ala, diberikan berbagai macam kenikmatan di surga. Makanya jika ingin mencari orang miskin untuk diberi infak, carilah di dunia. Ingin mencari janda-janda yang butuh untuk kehidupan dalam sehari-harinya, apalagi janda yang miskin, ya, carilah mereka. Berilah mereka kecukupan harta kita. Anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya, yang miskin, yang tidak bisa makan enak, carilah mereka. Itulah yang bisa kita cari di dunia. Banyak orang miskin di dunia, banyak anak yatim di dunia, banyak janda-janda miskin di dunia. Itulah cari mereka untuk kita kasih santunan dari harta yang kita miliki. Dan itulah yang akan memberikan manfaat. Dan semuanya itu kaum muslimin tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah hal itu. Sodako yang kita berikan, infak yang kita berikan tidak akan pernah kurang. Ya, walaupun dalam mata kasat kita berkurang. Ya, kita punya uang 10 juta, terus kemudian kita transaksikan dengan Allah untuk kita berikan kepada fakir miskin 3 juta, tinggal 7 juta. Ya, dikurangin 3 juta, tinggal 7 juta. Ya, itu hitungan dengan mata kasat kita. Tapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan berkurang. Bahkan apa kata Rasul? Bal yazdadu manaqasat malun min shadaqatin bal yazdadu kata Rasul. Harta yang dinafkahkan, harta yang diinfakkan terutama kepada fuqara, masakin, anak yatim, janda-janda miskin, itu tidak berkurang. Bal yazdadu. Apalagi jika harta itu kita gunakan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang digunakan kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah. Masjid, ya, balai-balai kesehatan Islam, kemudian pondok pesantren, kemudian majelis-majelis atau tempat-tempat pendidikan hafalan Al-Quran. Maka jika harta itu kita salurkan di situ, subhanallah, ya, akan mengalir pahalanya sampai kita meninggal dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala setelah menyebutkan beberapa wasiat dari para Khalifatul Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan,
Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, beliau memaparkan dengan perkataan orang-orang setelah mereka. Yaqulul Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minuna qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu wa innama khafal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Kata Imam Hasan al-Basri, salah seorang tabi'in mulia, beliau mengatakan seorang mukmin itu qawwamun ala nafsihi. Dialah yang mengatur dirinya sendiri. Dialah yang tahu akan dirinya sendiri. Yuhasibu nafsahu. Dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri. Maka ringannya hisab besok pada hari kiamat atas sebuah kaum tatkala mereka di dunia selalu introspeksi diri. Nah ini. Maka kaum muslimin, jika seseorang di dunia selalu muhasabatun nafsi, ya, selalu mengingat-ingat akan amalannya, jika baik dilanjutkan, jika tidak ditinggalkan, dan itu setiap hari, maka besok di akhirat akan ringan, ya, akan ringan hisabnya karena dia di dunia selalu introspeksi, ya, dan itu jarang terjadi pada kita. Ya, kebanyakan kita lalai dari perkara ini, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan jabatan, sibuk dengan urusan kedudukan, sehingga lalai dengan penghisapan diri sendiri. Dan itu apa? Akan memperberat, kata beliau, wa innama syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabatin. Akan berat hisabnya seseorang besok pada hari kiamat tatkala suatu kaum tidak menjadikan perkara dunianya untuk muhasabah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, ya. Karena masing-masing kita bisa untuk mengetahui hakikat diri kita sendiri. Ya, kita akan bisa mengetahui amalan kita. Kita sulit untuk mengecek, mengintrospeksi amalan orang lain. Tidak bisa. Ya, sampai pun orang itu ada di sisi kita, ya nggak mungkin bisa. Yang bisa adalah kita sendiri dengan amalan kita sendiri. Wa yaqulu Maimun ibnu Mahron, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsi asyada muhasabatan minasyariki li syarikihi. Ya. Tidaklah seorang hamba menjadi seorang taqi, seorang yang bertakwa, sehingga dia punya perhitungan yang kuat terhadap dirinya sendiri, sebagaimana ketika dia bermusyarakah dengan seseorang, ya, bersekutu dengan seseorang. Walihada qila an-nafsu kasyarikil khawan. Jiwa ini seperti yakni sekutu yang berkhianat. Illam tuhasibuhu dhahaba bimalika. Kalau sekutu ini atau teman yang partner bekerja ini, ya, sudah begitu dia khianat, ya, kalau kita tidak introspeksi, dhahaba bimalika, ya, dia akan menggondol, dia akan membawa seluruh hartamu. Jadi kalau kita berpartner dengan orang, bekerja, bersekutu untuk melakukan sebuah usaha, maka pantau. Nah ini dalam urusan dunia, maka pantau. Ya, kalau tidak, apalagi dia khianat, ya sudah. Maka akan hilang harta kita, dibawa oleh dia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Wa yata'akkadu hadzal maqamu fi hadhil azminah allati kathurat fiha al-fitanu was-sawarifu anil khair. Pembahasan semacam ini, masalah muhasabah semacam ini, terutama di zaman ini, maka perlu sekali untuk selalu kita upayakan. Kenapa? Dengan banyaknya fitnah, ya,
dengan banyaknya fitnah serta hal-hal yang memalingkan kita dari kebaikan. Subhanallah, memang benar ikhwan. Memang benar kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Banyak sekali hal-hal yang memalingkan kita semuanya dari melakukan sebuah kebaikan. Ya, dalam maksud hati ingin melakukan sebuah kebaikan, ternyata setelah itu kebaikan itu nggak bisa kita lakukan, dipalingkan oleh sesuatu. Wa adumat asyururu allati tusawwilu al-batila linufusi wa tuzayyinuhu laha. Ya, dan banyaknya kejelekan, ya, yang menggoda kita semuanya, ya, yaitu berupa kebatilan yang menggoda jiwa kita semuanya, yang menghiasi jiwa kita semuanya, ya. Itu cobaan buat kita semuanya. Hidup di akhir zaman ini banyak cobaan, banyak gangguan di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, semuanya itu menggoda kita semuanya. Dan itulah upaya syaitan, ya, upaya syaitan untuk menjauhkan kita dari melakukan sebuah kebenaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, waqad kana al-imamu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah taala wa huwa min jillati ulama'i tabi'in. Berkata al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, beliau termasuk di antara jajaran ulama mulia dari kalangan para tabi'in. Yaqulu an zamanihi. Beliau berkata tentang kondisi, tentang zaman di waktu beliau. Innas solihina fima mado kanat anfusuhum turonihim alal khairi afwan. Wa inna anfusana la takadu turonina illa ala kurmin. Fayan bagilana an nukrihaha. Fa kaifal halu fi zamanina. Jadi orang-orang soleh di zaman dahulu, ya, orang-orang soleh di zaman dahulu, mereka terkadang terlupakan dengan sebuah kebaikan. Nah, maka bagaimana jika di zaman sekarang ini, kata Syekh, fakaifal halu fi zamanina, maka bagaimana dengan di zaman sekarang? Kalau orang-orang di zaman dahulu terkadang mereka terlalaikan dengan sebuah kebaikan. Itu di zaman dulu. Yang fitnah tidak sebagaimana di zaman sekarang. Ya, tapi terkadang mereka terlupakan dari melakukan sebuah kebaikan. Maka bagaimana dengan zaman sekarang yang fitnah, Masya Allah, datangnya bertubi-tubi, yang nampak di depan kita, yang terdengar oleh telinga kita, yang tercium oleh hidung kita, semuanya itu nampak semuanya. Maka di akhir tulisan ini beliau mengatakan, nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Maka hanya kepada Allah kita memohon dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, an yusliha lana dinana ladhi huwa ismatu amrina, agar Allah Ta'ala memperbaiki urusan dunia kita, ya, agar Allah Ta'ala memperbaiki urusan dunia kita, di mana dia merupakan sebuah penjagaan buat kita semuanya. Wa an yusliha lana dunyana, ya, an yusliha lana dinana ladhi huwa ismatu amrina, agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita semuanya. Ya, hanya Allah yang mampu untuk memperbaiki agama kita semuanya. Maka dengan nama-nama Allah yang baik serta sifat-sifat Allah yang tinggi, kita memohon kepada Allah agar Ia memperbaiki agama kita. Karena itulah yang akan menjaga kita semuanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yusliha dunyana allati hiya ma'ashuna. Mudah-mudahan pula Allah Ta'ala memperbaiki urusan dunia kita, karena di situ kita hidup. Wa an yusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Kita juga memohon kepada Allah Ta'ala agar memperbaiki kita untuk akhirat kita, karena itulah tempat kembali kita semuanya. Wa an yaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Kita juga memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, agar menjadikan dunia ini sarana untuk melakukan segala macam kebaikan. Wal mauta rohatun lana min kulli syarin, dan menjadikan kematian sebagai tempat istirahat kita
dari melakukan sebuah kejelekan. Allahumma ati nafsana taqwaha. Ya, maka doa beliau kepada Allah Ta'ala untuk kita semuanya juga. Ya Allah, datangkan kepada diri-diri kami ketakwaan kami. Ya, Allah Ta'ala yang mampu untuk mendatangkan ketakwaan kita. Artinya Allah Ta'ala yang mampu untuk menjadikan kita orang-orang beribadah. Itu hanya Allah Ta'ala. Wa zakkiha anta khairu man zakkah, maka bersihkan jiwa-jiwa kami. Karena Allah lah yang mampu untuk membersihkan jiwa kita semuanya. Anta waliyuha wa maulaha, Allah lah yang mengurusi hati kita semuanya, mengurusi jiwa kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dan untuk menjadi orang-orang yang suci jiwanya. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, maka dengan demikian yakni selesai sudah walhamdulillah bi ni'mati tatimmu sholihat, kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak hafidhahullah ta'ala, dan insyaallah dalam kesempatan yang lain kita akan membaca kitab yang lainnya bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Dan kami akhiri wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.